Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya umat muslim, di bulan Ramadan ini yang para ulama bersepakat bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh pengampunan. Karena di bulan Ramadan ada malam terbaik yang nilai kebaikannya sama dengan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Namanya juga Lailatul Qadar berarti malam. Akan disayangkan tatkala umat muslim siang berpuasa, malam sudah capek disibukkan dengan tarawih dan akhirnya tidur. Hikmah lailanya tidak dapat. Lailatul Qadar itu menurut pemahaman saya orang yang sangat bodoh. Orang-orang yang mendapatkan berkah daripada Lailatul Qadar itu ialah tatkala bulan Ramadan habis masuk bulan Syawal, hidup kehidupannya, ibadahnya, bermasyarakatnya, bersosialnya semakin baik, semakin saling menghargai, semakin saling menghormati, semakin membuat aman terhadap lingkungannya masing-masing. Sedikit membedah hikmah. Kata para bijak, akan indah kalau tatkala malam-malam Ramadan itu lebih banyak dipakai tafakkur, tadabbur, introspeksi diri. Sesungguhnya tatkala siang hari ini kita ini sudah berpuasa apa belum? Apa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum? Para ulama mengatakan kalau bulan Ramadan itu sesungguhnya kita belajar hidupnya para malaikat Allah. Malaikat Allah itu tidak makan, tidak minum, dan tidak mempunyai nafsu. Sesungguhnya hakikat Ramadan puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi secara ilmu kedokteran kalau tidak makan, tidak minum itu bagus, akan mengurangi nafsu syahwat karena badan kita akan lemes. Yang pertama kita yang harus puasa ini tulisan. Makanya puasa tidak makan dan tidak minum. Ada yang lebih penting dari lisan ini harus kita jaga supaya tidak ngomongin orang, tidak menyakiti hati orang, tidak menyinggung orang, tidak menghibah, tidak ngerasani wong. Alangkah indahnya tatkala puasa kita hiasi dengan lisan kita ini dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan mengambil hikmah-hikmah di balik Al-Quran, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang kedua itu mempuasai mata. Ini akan lebih sulit. Apa yang harus kita jaga dari mata kita?
hal-hal yang tidak baik jangan dilihat, hal-hal yang mempengaruhi nafsu syahwat kita jangan dilihat. Nafsu syahwat itu bukan hanya karena perempuan saja. Misalnya dari pagi, siang, sore yang ditonton TV isinya makanan semua, itu secara nggak langsung akan berpengaruh terhadap puasa kita. Yang ketiga, mempuasain telinga. Telinga kita harus kita puasain, tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Begitu sebaliknya, lebih baik buat mendengarkan hal-hal yang baik, yang bisa berpengaruh positif dalam ibadah puasa kita. Yang keempat yaitu hidung, nafas, nafsu kita harus kita jaga dari segala macam hal. Yang tidak kalah pentingnya ya pikiran. Apakah kita tidak berpikir kalau Ramadan itu suruh merasakan betapa jerihnya, betapa pedihnya orang-orang yang tidak makan? Apakah kita ini sadar bahwa Ramadan kita ini masih jauh dari kata baik? Mungkin secara syar'inya sudah, secara tarekatnya, secara hakikatnya masih jauh. Salah satu contoh saja, tatkala bulan biasa, keluarga kecil yang mempunyai anak satu, kebutuhannya sehari semalam hanya cukup dengan 100.000. Di bulan Ramadan kebutuhan tersebut meningkat 2-3 kali lipat kebutuhan untuk makan minumnya. Sayang, hanya membalik waktu. Siang memang tidak makan, tidak minum, tapi malamnya berlebih-lebih, melebihi dari kebutuhan pokok sehari-hari. Padahal kalau kita bisa mengambil hakikatnya, seharusnya kan bulan Ramadan, bulan biasa itu belanja 100.000, Ramadan ya harus dikurangi. Yang tadinya belanja 100.000 ya cukuplah dengan 75.000. Dengan kesederhanaan yang 25.000 ditabung, dikumpulin, nanti kalau orang menjelang Idul Fitri bisa disedekahkan buat membahagiakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya dulu orang-orang tua ngomong, kita ini sebenarnya udah puasa apa puasa. Kalau puasa ya semua dipuas-puasin, tidak bisa mengambil hikmah daripada bulan puasa tersebut. Hakikat puasa itu sesungguhnya 11 bulan. 1 bulan Ramadan itu untuk berlatih. Untuk berlatih. Masuk Syawal kembali fitrah. Apa sih fitrah? Murni, menjadi manusia yang murni, bukan manusia yang gado-gado. Kita, khususnya saya pribadi, belajar, ayo sama-sama belajar. Ayo kita mengakui bahwa kita ini manusia masih belum murni. Kadang-kadang masih besar nafsu hewannya, kadang-kadang masih besar nafsu setannya, iblisnya, sampai nafsu hakikat manusianya tertutup. Makanya surat Al-Baqarah, surat Al-Quran itu dibuka Fatihah, setelah Fatihah dibuka maka surat yang pertama akan ditemui surat Al-Baqarah. Sapi perempuan ditutup dengan surat An-Nas. Alias kita ini yang gado-gado ini, yang nafsu hewannya masih kuat ini, terus berjalan berproses menuju menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang kamil, insan yang kamil. Yuk dulur-dulur semuanya, kita maknai hakikat daripada puasa.
perbanyak zikir. Kalau malam kalau bisa ya perbanyak melek, perbanyak iktikaf, perbanyak istighfar, supaya kita semakin mesra dengan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu saja. Benar mutlak punya Allah Subhanahu wa taala. Baik, punya para nabi dan rasulnya. Khilaf salah punya saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.